Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini aku mau bahas sesuai dengan judul yang kalian lihat. Bukan cuma gerakan, inilah cara agar sholatmu bisa khusyuk. Kita sering beranggapan bahwa sholat itu hanyalah sebuah kewajiban. Dan jika kita telah selesai mengerjakannya, maka kewajiban itu dikatakan gugur. Tapi pernah nggak sih kita tuh berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya aku sedang melakukan apa sih? Sholat itu bukan hanya sekedar gerakan. Sholat adalah momen paling personal antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan ini, pasti ada hari-hari ketika kita merasa kuat, ada hari-hari ketika semuanya berantakan, dan di tengah semua itu ada waktu sholat. Bukan karena Allah butuh kita, tapi karena kita yang butuh Allah. Mungkin di hadapan manusia, kita ingin terlihat baik-baik saja. Tapi, meskipun begitu, Allah tahu isi hati yang gak pernah kita tunjukkan kepada siapapun. Salat itu kayak pegangan tangan dari Allah, dan salat adalah waktu yang Allah sediakan khusus untuk kita bisa berkomunikasi dengannya. Teman-teman, hidup tuh sebenarnya cuma nungguin waktu sholat doang. Kalau misalnya udah masuk waktu sholat, ya laksanakanlah sholat. Sambil menunggu waktu sholat berikutnya, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Mungkin hal-hal yang bermanfaat itu seperti bekerja, sekolah, dan lain sebagainya. Kita sibuk banget mencari ketenangan dalam hidup, padahal ketenangan yang paling nyaman selalu ada 5 kali dalam sehari, yaitu di atas sajadah. Dalam ruku yang menundukkan ego, dan dalam sujud yang merendah, tapi justru meninggikan jiwa. Tapi ternyata banyak yang belum menyadari makna dari sholat itu sendiri. Dan banyak juga orang yang sholat tapi belum ngerasain fungsi utamanya, yaitu menenangkan jiwa yang sedang bergejolak. Orang-orang merasa kalau sholat nggak ngaruh apa-apa ke dalam kehidupannya. Padahal kalau kita memahami bahwa sholat itu adalah alat yang paling kuat untuk mengatur emosi manusia. Kalau dalam bahasa psikologisnya adalah emotional regulation atau regulasi emosi. Regulasi emosi itu adalah kemampuan buat ngerem diri ketika marah, cemas, maupun sedih. Dan di dalam sholat, Allah mengajarkan kita latihan itu setiap hari, dan satu hari itu 5 kali. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat adalah alat kontrol diri. Kalau kita bisa menunduk ketika di hadapan Allah, kamu harusnya juga bisa menahan diri di hadapan manusia. Tipsnya adalah, sebelum sholat, tarik nafas, saat takbir, lepaskan semua beban-beban dunia, ketika sujud, letakkan semuanya di atas sajadah, setelah salam, dengarkan detak hati. Itu adalah regulasi emosi versi Al-Quran. Dan itu juga tips supaya kita sholat itu nggak hanya asal sholat. Kita mengerti maknanya, kita mengerti manfaat yang kita rasakan di dalam sholat itu. Efeknya, kalau kita terapkan, kita itu mulai sabar, gak gampang terbawa emosi. Dan inilah tanda kalau sholat kita udah kerja, bukan cuma di badan, tapi di otak dan juga di hati. Psikologi mengatakan, berhenti, sadari, atur nafas, lalu pilih respon. Dan Al-Quran mengatakan, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu bukan hanya sekedar tugas harian. Itu adalah terapi jiwa yang Allah turunkan 5 kali dalam sehari. Kalau misalnya kalian bingung harus mulai dari mana untuk memperbaiki diri, maka mulailah dengan memperbaiki sholat. Dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam membangun ketaatan kepadanya. Cuman suara biasa, tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.